Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan sistem cerdas analisis EDA pada data set balance scale. Di sini ada anggota kami yang pertama yaitu dari Luigi dan Vali. Nah, berikutnya ada Giovanni Nadika dan saya sendiri Muhammad Siddiq Aziz Lababan. Nah, di sini ada balance data scale. Kami memilih dataset balance scale yang diakses dari UCL Machine Learning Repository. Dataset ini terdiri dari kolom-kolom yang menggambarkan berat dan jarak dari benda-benda pada skala yang harus ditimbang untuk mencapai keseimbangan. Nah, terdapat juga kolom yang menunjukkan kelas dari objek tersebut apakah keseimbangan tercapai atau tidak. Nah, berikutnya ada penyelidikan data. Tim kami melakukan beberapa analisis terhadap kualitas data. Berdasarkan hasil analisis, kami menemukan bahwa dataset tidak memiliki nilai yang hilang dan kami tidak menemukan outlier pada kolom berat dan jarak. Nah, di sini kami mengambil data balance scale dengan import modulus Python yang akan digunakan seperti import Pandas, NumPy, dan Seaborn. Di sini ada check missing value, yaitu cek data yang hilang menggunakan isNull dan sum. Dari penelusuran data di atas, ternyata tidak ada data yang hilang. Nah, berikutnya data statistik. Nah, di data statistik ini digunakan untuk melihat beberapa data statistik di dalam datasetnya. Berikutnya ada tipe data. Tipe data dalam dataset tersebut terdapat atribut kelas yang bernilai objek dan atribut lainnya yang bernilai int. Seperti berikut. Nah, berikutnya ada mengubah tipe data dari atribut kelas. Dalam atribut kelas menjadi data number yang asalnya dari tipe data objek digunakan untuk memudahkan komputer membaca sebuah data, di mana 0 adalah balance, 1 adalah L, dan 2 adalah R. Nah, berikutnya di sini ada box plot. Ini adalah box plot yang mempresentasikan tentang data setnya, di mana kelas hanya dari indeks 0 sampai 1 saja. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Giovanni Nadika. Oke, ini di sini dari codingan yang kita dapatkan, berikut adalah histogramnya yang bisa dapat dilihat di slide. Dan selanjutnya klasifikasi model. Pertama kita melakukan import modul untuk yang nantinya akan digunakan untuk klasifikasi data. Yang dari bisa dilihat di slide. Dan untuk membuat data trend dan data test, pada bagian ini kita menggunakan untuk mendrop tabel kelas lalu dimasukkan ke variabel X dan kemudian mengambil variabel kelas ke dalam variabel Y. Kemudian kita akan membuat data trend dan data test yang nantinya digunakan untuk mengklasifikasi model. Dan selanjutnya membuat model KKN. Yang bisa dilihat di slide. Dan selanjutnya untuk model decision tree-nya. Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan langsung masuk ke codingannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari Google Colab-nya. Di sini ada beberapa modul atau library yang akan diinstal. Yang pertama, pip install data prep yang digunakan untuk menampilkan plot atau datagramnya. Selanjutnya ada import pandas, yaitu untuk mengolah dan menganalisis data. Yang ketiga ada NumPy yang berguna untuk menampilkan array. Yang keempat ada Seaborn yang digunakan untuk visualisasi data.
Di sini yang pertama yang dilakukan yaitu mengakses URL dari link dari uji machine learning database-nya. Di sini kita akan menggunakan import dari Pandasnya yang dialiaskan sebagai PD read CSP untuk membaca sebagai CSP, file CSP-nya. Di sini ada kelas ini terdiri dari balance, right dan left. Yang selanjutnya ada atribut lainnya, ada kolom lainnya ada left weight, left distance, right weight dan right distance yang bobotnya masing-masing 1 sampai 5. Selanjutnya ada menampilkan dimensi data. Di sini menggunakan data .shape yang digunakan untuk menampilkan bentuk atau dimensi datasetnya, baris dan kolomnya. Di sini ada cek nilai yang hilang, print data is null sum, yaitu menjumlahkan data yang hilang. Di sini tidak ada data yang hilang atau missing data. Selanjutnya adalah data statistik, yaitu menggunakan data describe untuk menampilkan deskripsi statistik dari datasetnya. Sini ada countnya, terdiri dari 625 buah, mainnya di angka 3, standar deviation-nya di angka 1,4, untuk left weight, left distance 1,415 dan seterusnya. Sini ada nilai minimalnya yaitu 1. Untuk nilai kuartil 1-nya alias 25%, ini bernilai 2, 50%-nya bernilai 3, dan 75%-nya bernilai 4, dan nilai maksimumnya di sini ada 5 untuk kategori semua kolomnya. Nah, selanjutnya ada menampilkan tipe data. Sini data.dtype, yaitu menampilkan beberapa tipe datanya. Yang pertama ada kolom class yang isinya objek. Yang kolom selanjutnya left weight, left distance, right weight, right distance. Ini bernilai integer 64. Selanjutnya ke dalam data visualisasi. Sini yang akan digunakan, modul yang akan digunakan yaitu import matplotlib as.mpl, import matplotlib.pyplot as.plt, from sklearn pre-processing import label encoder. Selanjutnya ada ini, class name menjadi numerik menggunakan label encoder supaya dia gampang dibaca oleh komputer. Gunakan seperti ini. Kelasnya akan berubah menjadi kelas balance akan berubah menjadi 0, kelas left berubah menjadi angka 1, kelas right berubah jadi angka 2. Selanjutnya akan membuat box plot. Data.boxplot, plt.layout, plt.show untuk menampilkan box plotnya. Di sini ada histogram dan label distribusi. Jadi distribusinya kolom left weight, left distance, dan right weight dan right distance-nya saja. Di sini ada korelasi, atau kita menggunakan heat map sebagai melihat korelasi antar kolomnya. Seperti ini. Selanjutnya ada melihat berapa data pada balance, right dan left. Di sini ada data balance-nya yang bernilai terdapat 7,8%. Data untuk left-nya bernilai 46,1% dan right-nya juga 46,1%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini kita akan melakukan import modul lagi yang bisa dilihat pada codingannya ini. Nah, pada yang form sklearn model selection, import trend _test _split, cost file score. Nah, ini maksudnya untuk membagi dataset menjadi data training dan testing data.
Dan selanjutnya kita akan membuat data trend dan dataset pada balance scale. Oke. Untuk variabel X ini sama dengan data titik drop, terus ininya class, koma aksis sama dengan 1. Ini artinya itu untuk menempatkan fitur ke dalam variabel X. Dan yang G ini data class ini untuk fungsinya itu untuk menempatkan class name ke dalam variabel Y. Dan xtrain, xtest, ytrain, ytest. Nah, di sini kita menggunakan data testnya itu sebesar 40% atau 0,4, sehingga untuk data training testnya itu sebesar 60% atau 0,6. Dan ini adalah outputnya. Ini fitur data test, udah ngisi fitur data training, dan ini label target data trainingnya. Target data test, kemudian dan kita masuk ke algoritmanya. Di sini kita menggunakan algoritma KNN dan decision tree. Kita bahas dari KNN algoritmanya dulu. Nah, sini kita menggunakan ya codingan seperti ini. Trend prediksi dan claim predict ini digunakan untuk memprediksi model pada data yang di training. Dan kita menggunakan akurasi.trend, akurasi.score, trend prediction, ytrend dikali 100. Dan kita akan mencetak akurasi pada data training dalam persen. Nah, ini kita akan menghitung akurasinya. Dan selanjutnya dan prediksi menggunakan mode KNN data yang telah dilatih, prediction clf titik predict x underscore test. Dan selanjutnya kita akan mengevaluasi model KNN nya. Evaluasi KNN sama dengan akurasi.score dalam kurungnya y underscore test, predict dikali 100. Dan nanti akan tampilkan hasilnya. Nah, di sini kita mendapatkan akurasi pada data training itu dalam persennya itu sekitar 92,8. Sedangkan akurasi KNN dengan K-nya ya sama dengan 9 itu adalah 84,0. Dan ini ada daftarnya untuk menampilkan K terbaiknya menggunakan perulangan. Dan ini adalah yang outputnya yang dihasilkan dari pulangannya itu. Dan selanjutnya kita masuk ke pit figure ini. Nah, di sini untuk mencari K terbaik KNN algoritma yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Dan selanjutnya kita masuk ke algoritma decision model tree. Oke. Sini kita menggunakan clf sama dengan decision tree classifier dan kurung criterion sama dengan entropy, random state sama dengan 0, dengan kedalamannya itu sama dengan 5. Dan tinggal masukin variabelnya xtrain yang ytrain. Dan selanjutnya kita akan memprediksi menggunakan model pada data training. Trend predict sama dengan clf.predict terus xtrain. Dan kita akan menghitung akurasinya lagi, hampir mirip seperti sebelumnya algoritmanya. Dan nanti akan menampilkan hasilnya itu yang trend dan DTL nya. Untuk output yang dihasilkannya sendiri pada data training dengan maksimal kedalamannya 5 didapatkan sebesar 87,2%. Sedangkan pada data testnya dalam persen dengan kedalamannya juga sama yaitu 5 didapatkan
sebesar 77,6%. Dan selanjutnya kita lakukan pengulangan lagi untuk mendapatkan KA yang terbaik. Dan ini menambahkan kedalaman yang terbaik dan didapatkan output speed seperti ini. Dan dari ulangan ini kita mendapatkan kedalaman yang terbaik yaitu 7 dengan akurasi sebesar 78,4%. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan akurasinya dalam bentuk grafik menggunakan algoritma seperti yang ada di Google Colab ini. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.